Halo semuanya, kembali lagi di video touring Palembang, Jawa, dan Bali kami part keempat. Setelah dari Malang, akhirnya tibalah hari di mana kami menuju ke Bali. Sampai di Malang saja kami merasa emes dengan keseluruhan perjalanan kami ini. Kami excited sekali melanjutkan perjalanan bermotor kami ke Bali. Sebelum tiba di Pelabuhan Ketapang, kami melewati kawasan Alas Baluran. Banyak yang bilang Alas Baluran ini adalah jalan yang sepi dan rawan. Oleh karena itu, Didi suami saya mengatur agar kami lewat jalan ini ketika hari masih siang. Awal mendengar info tersebut, aku cukup deg-degan ketika mau memasuki kawasan ini. Namun setelah kami memasukinya, saya merasakan hal yang berbeda. Bukan rasa takut, tapi malah rasa takjub. Masya Allah, hutannya luas sekali. Sejauh mata memandang, yang terlihat kiri dan kanan hanya pepohonan yang tersusun rapi. Walaupun pada saat itu pohonnya sedang kering. Namun, dominasi warna pepohonan yang kecoklatan bagi saya benar-benar cantik dan membuat mata saya berbinar. Belum pernah saya melihat pemandangan hutan seluas ini sebelumnya yang dekat dengan jalan lintas. Semakin saya menjauhkan pandangan saya ke dalam hutan, saya merinding, seperti ada kehidupan misterius dan magis yang terdapat di dalamnya. Kira-kira ada hewan apa ya di dalam hutan ini? Sejauh yang saya tahu, Baluran ini terkenal dengan hewan-hewan liar seperti hewan-hewan di Afrika. Sayangnya kami hanya lewat saja, karena kami mengejar penyeberangan ke Bali. Satu hal lagi yang membuat saya takjub, jalan lintasnya mulus sekali. Dan memang selama memasuki jalan di Jawa ini, kami tidak merasakan jalan lintas yang rusak. Saya lebih sering melewati jalan lintas Sumatera yang tidak semulus ini. Jadi ketika mendapati jalan yang bagus seperti ini, ya kami sangat bersyukur. Karena ini sangat memudahkan dan mempercepat perjalanan kami. Setibanya di Banyuwangi, menjelang siang, kami mampir dulu di warung nasi Padang untuk makan siang. Kami sempat mengobrol dengan bapak pemilik warung. Ternyata beliau juga orang Minang. Beliau mendoakan agar perjalanan kami lancar. Kami sudah memesan tiket kapal penyeberangan jam 12 siang dari Ketapang ke Gilimanuk melalui aplikasi Verizi. Penyeberangan ini akan ditempuh sejauh 45 menit. Ini pengalaman pertama kami menyeberang dengan kapal ke Bali. Situasi kapalnya sangat berbeda dengan kapal penyeberangan Bakahuni Merak.
Saat mengantri keluar kapal, suami saya melihat situasi di depan dek kapal, sementara saya menunggu di parkiran mobil. Ada seorang bapak dari balik kaca mobilnya bertanya kepada saya, "Mbak, saya lihat plat motornya BG, dari Palembang ya?" Saya jawab, "Iya Pak." Beliau merespon dan bertanya lagi, "Wah, jauh sekali. Nanti pulangnya naik motor lagi atau motornya dipaketkan?" Saya jawab, "Insya Allah naik motor lagi Pak." Beliau nggak nyangka kami sudah berjalan sejauh ini. Beliau pun mendoakan agar kami lancar pulang dan pergi. Alhamdulillah, dalam perjalanan ini kami mendapatkan banyak doa dari orang-orang yang bahkan kami nggak kenal.
Malam harinya kami berjalan kaki di sekitar hotel, tanpa tahu mau kemana sebenarnya. Ya, kalaupun nyasar nggak apa-apalah. Tapi aku menyadari sesuatu. Kiri kanan yang kami lihat hanya suasana gemerlap malam, dan kami hanya berpapasan dengan turis-turis asing. Kami sempat main tebak-tebakan. Setiap turis yang kami temui, kami tebak dia dari negara mana. Kami juga sambil cari makan malam, tapi kami bingung mau makan apa. Mengingat kami perlu memilih makanan yang halal. Nanti malam kami punya agenda mau makan seafood di Kedonganan. Jadi hotel ini cuman 1 kiloan dari pasar ikan Kedonganan. Berhubung ini masih sekitar jam 7 pagi dan belum waktunya check-in, jadi kami hanya menitipkan barang di sini. Kami menyempatkan waktu untuk mencuci motor. Sambil menunggu motornya bersih, kami mencari minimarket terdekat dan sarapan beberapa potong buah di sana. Setelah motor bersih, kami lanjut ke destinasi pertama kami, yaitu Pantai Pandawa. Pantai ini terkenal dengan tebing-tebingnya yang tinggi, dan juga ombaknya yang cukup kuat. Kami melihat banyak orang yang belajar surfing di sini.
Nah, nah ini tinggi. Jatuh. Tenggelam galah. Baru belajar kayaknya. Setelah itu kami lanjut ke Garuda Wisnu Kencana. Tapi di sini kami nggak masuk ke spot patungnya, cuma sebatas di kompleknya aja. Lalu kami putar balik dan lanjut ke tempat selanjutnya yang paling jauh, yaitu Tanah Lot. Setelah puas berkeliling, kami mencari makan siang yang khas Bali. Alhamdulillah kami ketemu ayam betutunya Pak Haji Mustaqim. Banyak kota yang kami lalui. Namun kami berdua sepakat untuk beli oleh-oleh di Bali saja. Kami mampir di toko oleh-oleh Krishna. Sore hari menjelang malam, kami ke pasar ikan Kedonganan. Ini yang aku bilang tadi kalau kami mau makan seafood dengan pengalaman yang berbeda. Jadi kita berbelanja sendiri dulu di pasar ikannya. Di sini menjual berbagai macam ikan, udang, kerang, kepiting,
cumi, dan berbagai macam seafood lainnya. Di sini seafoodnya segar-segar, karena merupakan tangkapan harian nelayan yang melaut di sekitar sini. Karena kami berdua pecinta seafood, kami memilih cukup banyak jenis seafood, yaitu 1 ekor ikan kerapu, 1 ekor ikan lagi yang aku lupa namanya apa, setengah kilo udang, setengah kilo kerang hijau, setengah kilo kerang scallop, setengah kilo lobster, setengah kilo cumi, dan bintang utamanya adalah kepiting Alaska. Katanya kepiting Alaska ini jarang ada, susah didapatkan, dan ukurannya juga besar dibandingkan dengan kepiting pada umumnya, sehingga membuatnya lebih mahal daripada yang lain. Tapi overall, belanja seafood di sini tuh murah-murah. Jadi walaupun kami udah belanja sebanyak itu, masih aman lah di kantong. Setelah selesai berbelanja di pasar, kami membawa belanjaan kami tersebut ke restoran terdekat. Jadi di sana banyak terdapat restoran yang siap memasak hasil belanjaan kita. Kita tinggal pilih aja mau dimasakin di restoran yang mana. Rata-rata di sini jasa bakarnya itu 15.000 per kilo, sudah sama bumbunya. Untuk yang persausan seperti saus padang, lada hitam, goreng mentega, dan goreng tepung itu sekitar 40.000 per kilo. Sebagian besar kami memilih untuk dibakar aja, karena kami masih ingin merasakan rasa asli seafoodnya. Jadi nggak terlalu tertutup dengan rasa saus-sausan. Nunggu proses dimasak cukup lama, sekitar 1 jam. Jadi kita ya sabar-sabar aja sih. Sambil menunggu kita bisa mengobrol atau melihat orang memancing di pantai. Alhamdulillah makan seafood di sini tuh puas banget. Seafoodnya seger, bumbunya enak, suasananya chill. Alhamdulillah kami berhasil melakukan perjalanan touring motor dengan Honda Beat dari Palembang ke Bali. Perjalanan touring kami selesai di sini. Perjalanan ini kami lakukan kan di akhir 2024. Sekarang aku edit udah di akhir 2025. Perjalanan ini masih benar-benar berkesan buat kami. Perjalanan ini menjadi perjalanan yang tidak terlupakan bagi kami berdua. Perjalanan pulang ada di video selanjutnya ya.